Nah inilah bahayanya. Mereka sudah mengingkari, mereka mengkafiri, kemudian diajak pula orang lain. Nah inilah yang akan mendapatkan siksaan. Allah menjanjikan kepada mereka ini zidnahum, Allah akan memberikan tambahan azaban, siksaan fawqal azab, di atas siksaan. Jadi artinya mereka mendapat dua siksaan. Siksaan di akhirat itu sudah nyata, tapi ada siksaan di dalam kehidupan dunia. Bisa saja terjadi kalau ada balak bencana yang menimpa kepada seseorang, bisa saja itu sudah, karena memang sebab Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ini sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan yang paling parah itulah. Tidak ada kerusakan lagi, makanya dia mendapatkan siksaan dua kali, baik di dalam perkara kehidupan dunia, lebih-lebih di akhirat. Kalau di akhirat sudah nyata. Coba saja jahatnya ini kan sudahlah dia rusak, orang lain pula dia rusak. Coba dia saja rusak, ya di akhirat saja dia mendapat. Tapi Allah menjanjikan kepada mereka zidnahum, orang yang menghalang-halangi orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah inilah orang yang akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan siksaannya. Coba surga yang dijanjikan ya lumayan lah. Kira-kira coba duit kita dijanjikan ya lumayan, kalau kerugian saja dijanjikan. Karena memang bima kanu yusidun, disebabkan kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan. Dia rusak, orang lain pula dirusaknya, jangan sampai orang melalui jalan kebenaran. So, kenapa? Biar bagaimanapun itu nanti akan di akhirat wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan. Nah, jadi nabi-nabi itu telah menyaksikan di dalam perkara kehidupan dunia ini, baik di dalam perkara kehidupan akhirat, min anfusihim, dari diri mereka sendiri, artinya manusia. Lah nabi kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama dinasihati lagi itu adalah keluarganya sendiri. Inilah banyaknya kita punya kan, kalau kita larang orang lain, kita panggil orang, ada saja. Kenapa kau ke situ? Itu Muhammadiyah itu banyak betul larangannya. Padahal bukan Muhammadiyah yang melarang. Muhammadiyah itu mana ada haknya Muhammadiyah membuat aturan? Tidak ada. Yang berhak itu membuat aturan hanyalah Allah dan Rasulnya. Kalau Muhammadiyah itu mana ada? Siapapun orang yang Muhammadiyah itu kalau bukan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mana kita pun orang Muhammadiyah katanya nih. Itulah makanya orang Muhammadiyah pun kadang-kadang ada yang menentang. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami menurunkan kitab ini wahai Muhammad tibayanan, tujuannya tibayanan, untuk menjelaskan segala sesuatu perkara. Jadi kalau ada perkara-perkara kita tidak ketahui, berarti kita tidak membaca kitab. Kita tidak membaca Al-Quran, sebab segala sesuatu perkara itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran ini. Itu kan hadis hanya sekadar pemaparannya. Padahal dasar daripada hukum itu, coba saja, sholat kan dijelaskan di dalam Al-Quran, puasa dijelaskan di dalam Al-Quran, haji dijelaskan di dalam Al-Quran. Nanti cara pelaksanaannya, pemaparannya bahwa begini. Karena Al-Quran ini singkat tapi padat maknanya, luas pembahasannya. Itulah makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, andai kan aku tidak ingin menyulitkan murid itu, aku buat 300 jilid itu tafsir At-Tabari. Karena pemaparannya, inilah sebab penjelasannya itulah yang kita butuhkan. Karena kita tidak, sholat ini aja mana bisa kita mengerti bagaimana itu cara sholat kalau tidak ada hadis. Nabi lah yang menjelaskan tentang perkara sholat. Inilah kadang-kadang orang kalau hanya sekadar membaca ayat tapi tidak melihat bagaimana penjelasan Rasulullah SAW, salah paham. Kadang-kadang salah paham. Contoh saja, sekarang ini kan banyak nih di antara kita ini, tayamum pun masih sampai ke siku, padahal ayat coba lihat ayat itu, ayat Al-Quran hanya sebatas tangan, tapi mereka ya membaca saja tidak melihat bagaimana penjelasan
jangankan untuk membuat kebaikan, mesti kerusakan saja, kerusakannya lebih besar. Al-Quran ini tibayan menjelaskan likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu, jadi tidak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan berarti kita saja yang tidak tahu itu. Karena Al-Quran sudah dijelaskan, Allah yang menjelaskan. Wahudan, barulah dia menjadi petunjuk. Kalau kita memang mau menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, akan menjadi petunjuk. Jadi tidak ada petunjuk kecil. Itu makanya dikatakan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Jadi mesti kita harus mengikut kepada Allah dan Rasul. Warahmatan, dan sebagai rahmat. Jadi ini rahmat. Tapi bagaimana kira-kira bisa menjadi rahmat kalau Al-Quran ini hanya sekadar dibaca, juga tidak diketahui maknanya. Nah, inilah kita kan berusaha biar sedikit. Insya Allah ada saja itu. Satu huruf, dua huruf, insya Allah ada aja itu. Sebab itu pahalanya kita harapkan ini, sebab akan datang di akhirat menjadi syafaat. Wa busra, dan kegembiraan. Jadi Al-Quran, kalau ada orang yang membaca Al-Quran tidak gembira, wah tidak ada manfaat yang didapatkan di dalam bacaannya. La khaira qiraati la tadabburi. Tidak ada baiknya bacaan itu yang tidak direnungkan maknanya. Inilah yang perlu. Sebab yang kita harapkan agar supaya menjadikan kabar gembira. Coba kalau kita baca Al-Quran kan kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala sebagai di dalam Al-Quran. Kan ada juga rasa gembiranya hati. Lil muslimin, bagi orang yang berserah diri. Jadi itulah buktinya di mana kita akan menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, insyaallah akan menjadi rahmat. Kemudian setelah menjadi rahmat, mesti akan menjadi kabar gembira buat kita. Bagi orang-orang yang berserah diri, ya Islam lah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Nah, jadi di sini ada 3 anjuran, ada 3 perintah ayat ini, dan ada 3 larangan. Yang perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkan dengan berbuat keadilan. Jadi itu harus adil. Jadi luas sekali pembahasan masalah tentang adil. Jadi sesuai membagi sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu pun katanya kalau kita berikan beban kepada seseorang sesuatu pekerjaan di luar daripada kemampuannya, berarti kita tidak adil melakukan itu. Jadi itu yang pertama, harus berlaku adil kepada siapapun. Kita mesti harus berlaku adil. Bahkan di ayat lain dikatakan bahwa itu ada 3 perkara kita disuruh untuk melakukan keadilan. Yang pertama-tama kepada diri, yang kedua kepada keluarga, baru kepada sesama umat manusia. Sebab kalau 3 perkara ini kita bisa berlaku adil. Sebab biasanya kita menyalahi keadilan itu kalau keluarga yang dibela itu repot. Kenapa? Mereng-mereng sedikitlah aturan. Kenapa? Keluarga. Itu biasanya. Nah inilah. Jadi adil itu memang kadang-kadang kita serba repot. Kalau kita menyangkut hubungan keluarga, mau berlaku adil, di sini perlunya. Maka di situlah setan berperan. Itulah yang pertama-tama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita di dalam perkara kehidupan dunia kita akan berlaku adil. Insyaallah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesama umat manusia. Siapa saja yang benci kepada kita kalau kita berlaku adil, mesti tidak ada lain yang membenci kecuali orang jahat. Wal ihsan, yang kedua wal ihsan, dan berbuat baik. Jadi ada mufassir mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa al-ihsan itu anta'budallaha karena tarafu wa illam itu. Ibnu Katsir menafsirkan begitu makna al-ihsan. Ada juga di
Mufassir lain mengartikan artinya ihsan itu ialah andaikan kita memberi gaji sesuai dengan ketentuan perjanjian kita. Kemudian barulah kita menjadi orang yang ihsan itu kita lebihilah sedikit. lebih-lebihlah. Ada juga mufassir mengatakan begini, perumpamaan mufassir itu kan. Nah, anak-anak itu kan dikatakan, itu gelas simpan di pinggir meja, tapi karena ini kan sudah ada kalau diletakkan ke sini ke pinggir, tapi ihsan itu harus geser-geserlah sedikit ke tengah agar supaya lebih aman. Nah, itu ihsan. Nah, inilah artinya kalau kita menggaji orang, lebih-lebih lah. Memang misalnya 3 juta 1 bulan, tapi kalau kau lebih, berarti kau itulah orang yang berlaku ihsan. Kalau pas, adil saja itu. Kalau ihsan melebihi daripada keadilan itu. Itu hebatnya ihsan. Makanya anta Allah akan kata lebih-lebih lah. Sedikit kalau kau masih kepada Allah, jangan hanya rukuk dan sujud saja. Jadi inilah ihsan. Sebab bukan saja berlaku baik, yang adil itu kan sudah sesuai dengan porsi yang kita janjikan. Tapi ihsan artinya lebih daripada pemberian. Nah, itulah ihsan. Wa itail zil qurba, dan memberikan bantuan kepada karib kerabat. Lalu juga orang lain yang dibantu sementara keluarga tidak. Nah, inilah makanya Nabi memberitahukan kepada kita itu hebatnya memberikan kepada keluarga. Itu kan kita biasanya orang lain saja dikasih, padahal keluarga tidak. Nah, inilah. Padahal memberikan kepada keluarga itu ada 2 pahalanya. Kalau kepada orang lain cuma 1. Kalau keluarga itu pahala kekeluargaan dan pahala sedekah itu. Ini hebatnya. Jadi di antara ulama mengatakan siapapun, baik itu ibu kita, bapak kita, saudara kita, siapa saja yang terdekat dulu. Dan memang biasanya itu yang lebih cepat tahu itu duitnya kita dengan tidaknya itu mesti keluarga. Masa terlebih juga yang dikasih orang lain, sementara ada yang dekat kepada kita. Inilah semua kan. Jadi perlunya kita coba. Kalau kita memberikan kepada karib kerabat kan 2 pahalanya, untung 2 kali kita. Kalau kepada orang lain hanya sekali. Inilah 3 perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah 3 perkara. Adil bagaimana? Tentu sesuai dengan kebutuhan. Artinya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sebab kalau kita mengurangi atau melebihi, ya itulah bukan adil namanya. Kalau kita melebihi, ihsan namanya. Kalau kurang daripada ketetapannya, itu zalim namanya kita. Inilah perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ialah wa yanha 'anil fahsya. Nah itu. Jadi fahsya itu adalah perzinahan. Jadi kata ulama, inilah orang yang fahsya ini artinya bukan saja perzinahan itu, bahkan artinya kata-kata pun yang akan menimbulkan nafsu birahi. Itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling ditegaskan tentang fahsya ini adalah orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Itu dikatakan man farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Itu dia perkaranya. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa yang terhindar dari perbuatan fahsya, jikalau dia melaksanakan ibadah haji, niscaya hajinya akan mabrur. Itu hebatnya. Kita tidak dilarang, jadi itu perkara-perkara ada kalanya halal tapi kita dilarang. Wal munkar, dan perbuatan munkar. Ini wajar. Kemungkaran saja dikerjai, jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal baghi, dan perkara yang dibenci. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini semua agar supaya kalau kamu memegang ini, insyaallah akan menjadi nasihat, pelajaran buat kamu. Ingatlah selalu itu.
Ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa jualan ya? Makanya Al-Qur'an inilah yang akan menjadi satu